Ada permintaan maaf, Pak. Ya, kira-kira soal apa permintaan yang bisa aman pengisian perangkat desa itu bagus sekali. Juga orang kepala desa yang tersangka itu menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember minta informasi soal pengisian perangkat desa. Saya katakan Pak, tersangka di DCK di mana, Pak? di kecamatan Jagan, kasih jalan ya hampir semua benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah, bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu, jadi sekaligus. Dalam keterangan resmi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Bupati Pati Sudewo mematok sejumlah uang dan mengerahkan tim sukses untuk memeras calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, salah satu tugas dari tim sukses tersebut yakni menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa. Sudewo menetapkan tarif untuk satu jabatan perangkat desa sebesar 125 hingga 150 juta rupiah. Tarif tersebut kemudian dinaikkan oleh anggota tim sukses mulai 165 hingga 225 juta rupiah. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YWN dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Sementara itu Sudewo mengaku dikorbankan hingga akhirnya dibekuk dalam operasi tangkap tangan KPK. Ia mengklaim tidak melakukan apa yang dituduhkan dalam kasus yang menjeratnya. Tidak ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan uang. Oke, Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah dan Enggak, sama bukan, sekali. jadi gimana, Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau dioknumkan dalam? Saya menganggap saya dikorbankan. Oke, gantiannya. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Jadi, Saat ini Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati bersama 3 Kadesa. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu berangkat. Dimasukin karung, makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu
tadi kelihatan rapih itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang itu seperti itu. Jadi dikarungin. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tiga tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadilah. Kuasa hukum Ahmad Hosinuddin menilai pemeriksaan klaster pertama penyidik tak gunakan KUHP dan KUHAP baru. Ia pun melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Hosinuddin juga menambahkan restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bukan berarti menyatakan ijazah Jokowi asli, namun justru upaya memecah belah kesepahaman para tersangka. Kini usai status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis dicabut, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi menyisakan 3 orang di klaster 1 dan 3 orang lainnya masuk dalam klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Jatuh di mana? Jatuh ke terjun. Keseret katanya. Jelek ya? Lompat kali ya? Pas dievakuasi aja.